complicated when it hurts. Oke, halo semua, sebelah kita untuk seri ke-13 itu di Silverstone untuk British Grand Prix kali ini. Dan mungkinkah kita tampil bagus karena baru menit ini biasanya layoutnya paling klop sama Yamaha. Tapi kita nggak tahu pasti, karena yang pasti itu kita bakal berusaha aja agar kita bisa menang lagi dan bisa untuk terus bertahan mengokohkan puncak klasemen bagi si Asep Surasep dengan Ducati Lenovo atau Ducati Desmo GP21. Dan begitu sini nampaknya masih sangat jauh sekali dengan jarak atau selisih poin itu paling dekat aja 31. Jadi masih sangat aman bagi Surasep karena emang di sini kita nggak terlalu ngepush banget karena udah dengan jarak segini pasti kita bakal berjuang aja supaya nggak crash dan selalu bisa poin. Itu udah lumayan banget sih. Yang penting kita nggak sampai crash aja, itu udah benar-benar jadi suatu hal yang paling bagus bagi target kita atau target kita dengan Ducati untuk sisa musim di season ke-7. Welcome back, racing fans. The second qualifying session is starting, and things are getting a bit more intense now, with a position on the front line of the grid at stake. For the moment, it looks like there won't be need for further confirmation. Now he will probably analyze the last few laps with his track engineer and decide what to do. Nah, hari ini kita harus berpuas diri untuk hanya bisa start dari urutan ke-9 di belakang dari duo Honda yaitu Paul serta Marc Marquez. Tapi ini nggak masalah, Ducati memiliki kecepatan ketika udah di track lurus yang bisa ngelampaui Honda dan semua tim lainnya. Dan berutan di sini cuacanya cerah banget dengan suhu yang nggak terlalu panas juga. Ini cukup sedang, jadi kita bakal nanti menggunakan kompon yang cukup awet juga karena di sini tracknya panjang banget. Beda sama kemarin ketika balapan di GP Austria karena emang Austria merupakan sirkuit terpendek untuk gelaran MotoGP. Tapi di sini di Silverstone itu luar biasa panjang banget, ditambah lagi banyaknya HSP corner, tikungan tajam hingga tikungan chikan itu benar-benar membuat kita bakal mengadu untuk berduel yaitu melawan rival yang emang paling kuat di sini. Karena nggak cuma hanya Ducati aja yang kencang, tapi dari tim lain juga pasti ada. Karena emang biasa kecepatan itu nggak mesti menjadi faktor yang bisa membuat kita menang, tapi itu bakal menjadi faktor pendukung yang paling sangat-sangat krusial. Kali ini medium hard aja bakal kita pakai karena truknya panjang banget, apalagi di sini untuk pengereman juga sangat butuh dengan daya cengkram yang bagus, cuy. Kali ini nampaknya Miguel Oliveira menggunakan soft hard dan kita pakai medium hard aja. Semoga aja dengan kondisi atau dengan kompon kita seperti ini, semoga nanti di lap terakhir kita masih bisa memiliki momentum untuk bisa menang di GP Inggris. Oke, semangat. The riders are on the Silverstone starting grid and are ready to face one of the most demanding Grand Prix of the whole year. Oke semua, ini dia seri kelas MotoGP untuk British Grand Prix 2021 and on the way. Kita overtake menuju tikungan pertama mengejar duo Honda dan tiga nampaknya Takaki dengan menjadi termasuk pembalap yang bakal kita overtake untuk nantinya di tikungan kedua di depan. Masih mengejar menuju triple chicken di depan, mengejar Marc Marquez, Maverick Vinales. Dan kali ini perlahan masuk dan nampaknya kita masih berusaha memiliki peluang. Kita masih cukup melebar karena kita nggak terlalu memiliki momentum yang bagus untuk bisa mengalahkan Marc Marquez tadi. Dan Pol Espargaro mendeviasi kita dari sisi kanan, Fabio Quartararo serta Jack Miller di belakang kita. Bagus fighting akselerasi masih mengejar di track lurus dan kita cuma lebar aja di astaga malah injak rumput. Untung kita nggak sampai high side, cuy. Itu parah banget sih. Kita pertanyaan Paul serta Marc Marquez, Maverick Vinales. Nampaknya di tikungan ke-7 kita masih berusaha untuk mengejar duo Honda Taka serta Marc Marquez. Luar biasa, masih mengejar. Kita defense langsung kita blok pas Marc Marquez. Luar biasa, kita berhasil mengovertaking Repsol Honda man yaitu Marc Marquez. Akhirnya kita bisa tembus ke posisi ke-6 sekarang untuk mengejar Taka serta Valentino Rossi untuk posisi ke-5 dan ke-4 menuju sektor ketiga di track lurus menuju high speed corner Silverstone. Kita overtaking Taka dari situ terdalam, akhirnya bagus sekali di tikungan ke-11 kita berhasil melampaui Honda LCR. Dan kali ini tikungan 12 masih fokus mengejar Yamaha. Nampaknya kali ini Franco Morbidelli lagi-lagi menjadi lead the way dan Taka tadi sempat nabrak kita. Ini ngapain Taka kok sebet-sebetnya bisa nabrak kita ya? Kayaknya hari ini EA juga lumayan kasar mainnya, cuy. Tapi nggak apa-apa, kita udah bisa untuk mengantisipasi hal itu, cuy. Oke, mengejar Valentino Rossi
menuju tikungan di depan-depannya. Di final sector kita lampaui, di entry corner kita heartbreaking, kembali berduel dan Rossi kembali dengan kita dari luar kencang sekali. Dia melebar. Ada untuk bagi Surasa yang mengejar di sini. Oke, tikungan ke-17 di final sector lagi-lagi Valet Rossi beriman kita. Nampaknya Rossi sangat bersemangat untuk mengalahkan Ducati untuk MotoGP Silverstone. Keep fokus, keep fighting. High speed corner, di final corner masih mengejar menuju lap kedua dan kali ini nampaknya Franco Morbidelli, Oliveira, Joan Mir menjadi 3 besar dengan Valet Rossi di sini. Di first corner makin rapat dan makin rapat Rossi. Nampaknya kita bisa mengangkat Rossi nanti di set kedua selepas triple chicane. Ini dia dengan Valet Rossi dan makin rapat. Kita masih memiliki momentum yang bagus untuk mencari peluang di sini. Nampaknya masih ada dengan Valet Rossi tadi luar biasa. Kita malah bikin olah lagi. Oke, menuju trek lurus. Bisakah Rossi mengimbangi laju dari Ducati? Dan nampaknya masih belum bisa. Yamaha kalah telak dengan Ducati untuk MotoGP British kali ini. Dan tinggal Franco Morbidelli sebagai Yamaha Rider yang harus kita kalahkan agar menjadikan Ducati pembalap atau motor yang paling kuat untuk mengalahkan semua pabrikan di sini. Oke, Joan Mir, Miguel Oliveira, nampaknya mereka bertiga masih bisa Ducati dan Joan Mir bakal kita overtaking. Kembali lagi berduel di tikungan ke-10 kita overtaking dan luar biasa akhirnya mulai mengejar Joan Mir di akselerasi. Masih sedikit kita overtaking sekarang bagus sekali menuju entry gawang dengan 11 dan akhirnya Ducati Surase berhasil merangsak tembus ke posisi ketiga dan cukup sliding tadi. Untungnya Surase bisa mengantisipasinya dan Miguel Oliveira nampaknya dia udah mulai ngelambat. Ini dia ngelambat atau kita yang makin kencang? Kayaknya yang kedua sih. Oke, ini dia nampaknya Miguel Oliveira udah mulai kewalahan berada di posisi kedua karena kita dari tadi sudah ngejar dan ngejarnya tanpa ada rasa belas kasihan. Menuju tikungan di depan, masih mengejar sedikit kita overtaking dari segi kita blok pas langsung dan akhirnya mendefense Miguel Oliveira. Akhirnya luar biasa, Oliveira melebar. Bisakah kita untuk fokus bertahan dari serangan Miguel Oliveira sekaligus mengejar Franco Morbidelli untuk posisi pertama untuk MotoGP British, tepatnya di sirkuit Silverstone. Oke, final corner lap ketiga Morbidelli atau Surase dan nampaknya di first corner Surase berhasil menjadi fast lap untuk lap kedua tadi. Dan di lap ketiga kita masih fokus mengejar meskipun cukup jauh tapi nggak masalah karena di trek lurus. Dan di entry corner kita memiliki momentum atau peluang yang sangat bagus sekali, mengingat Ducati itu pokoknya udah nggak main-main kalau soal kecepatan. Tapi di tikungan ya udah wassalam aja sih. Akselerasi tikungan ke-6 melepas lagi trek lurus, mencoba mengejar, mencoba slipstream dan ini dia kita overtaking Franco Morbidelli dan akhirnya di entry corner tikungan ke-7 cukup hati-hati dan Franco Morbidelli yang beribadah kita side by side keluar tikungan dan nampaknya Franco Morbidelli dua trek. Kita berdua trek. Apa yang terjadi nampaknya dua kali ini dua pembalap sangat tampil dengan agresif hingga tadi mereka berdua melebar. Tapi semoga saja Franco Morbidelli sudah bisa kita kalahkan dengan sangat cepat. Tapi kayaknya si Franco Morbidelli memiliki 1000 cara untuk ngalahin kita, untuk mengambil alih posisi pertama dari Asep Surase dengan game 0,2. Nampaknya sangat rapat sekali dan sangat susah bagi Ducati untuk menang ketika melewati tikungan di sini. Oke, high speed corner tikungan ke-12 dengan kondisi ban yang masih awet. Mungkinkah Ducati bisa lagi-lagi Franco Morbidelli masuk di kanan? Nampaknya Franco Morbidelli kuat sekali. Keep focus, keep fighting. Lap ketiga pertarungan kita dengan Yamaha luar biasa. Setelah kemarin di Kimiring, nampaknya hari ini Franco Morbidelli bakal menjadi musuh berat kita untuk MotoGP Inggris atau tepatnya di sirkuit Kawasaki. Franco Morbidelli masih belum bisa, nampaknya Franco Morbidelli cukup kuat di sini dan sangat-sangat kuat kita masuk ke tikungan dimana kita masih kurang bagus ketika melahap tikungan dengan sangat-sangat cepat. Tapi kali ini kita boleh nyerah karena masih ada 2 lap lagi atau 3 lap lagi yang bakal kita manfaatkan agar bisa kembali menempel, membayang-bayangi mengalahkan Franco Morbidelli. Dan sekarang di high speed corner Franco menjauh. Ini dia. Nah, betul hari ini ternyata untuk hingga sekarang ya di lap keempat awal ternyata belum ada satu orang pun yang crash, yang berarti hari ini race-nya benar-benar clear banget dan bersih banget cuy. Tapi kita masih dua sama Franco Morbidelli. Ini dia triple chicane kembali rapat luar biasa. Akhirnya Ducati berhasil kembali melampaui Morbidelli di tikungan chicane tadi. Gak tau kenapa di chicane kita kayak seakan-akan mengalir aja gitu, tapi kan memang kita udah ngerti gimana jalannya. Oke, kita terus masih mengejar, berjuang terus mengejar Yamaha
Kita overtaking dari si Giri. Nampaknya masih belum bisa karena cukup jauh gapnya. Tapi kita nggak boleh nyerah karena masih ada sektor ketiga awal cukup menurun. Gearbox ini kita overtaking Franco Morbidelli dari luar ke kiri dan masuk ke dalam. Kita overtaking Franco Morbidelli. Dua lagi side by side. Kita nggak ada yang ngalah. Ini Franco benar-benar luar biasa. Dan banget, gila banget dia tampil dengan sangat beringas. Bahkan dia terus-terusan melawan, mempertahankan posisi pertamanya dan Joan Mir di belakang kita. Oke, menuju high speed car, bisakah kita mendekati Yamaha di sini? Nampaknya cukup bisa. Ada momentum di entry gunner dan di tikungan ke-12 high speed gunner. Bisakah kita merapatkan gear dengan Franco Morbidelli? Nampaknya masih bisa. Oke, makin rapat ternyata. Ini dia, ada peluang. Kita coba overtaking Franco Morbidelli nanti di sektor keempat awal, tepatnya di entry gunner tikungan ke-16. Oke, masih mengejar slip trim di tikungan cepat. Jas semakin lebar. Gearbox ini akselerasi dan akhirnya luar biasa. Semakin kencang mengejar mendekati Franco Morbidelli, mencari peluang. Kita overtaking dan nampaknya masih belum bisa mencari peluang di sini. Wah gila, Franco Morbidelli kenceng banget. Kita aja ngos-ngosan untuk ngawali atau ngalahin si Franco Morbidelli. Ini aja kita masih terus nge-push pun itu masih sangat susah cuy. Tapi tenang, ada lap terakhir yang bakal kita gunakan agar bisa mengalahkan Franco Morbidelli di sisa balapan MotoGP Inggris. Ini dia lap kelima, final lap MotoGP British. Ini bakal menjadi pertarungan terakhir antara kita dengan Franco Morbidelli seperti Rossi di tahun 2015, di mana kali itu si Rossi menang setelah mengovertaking Danilo Petrucci. Kali ini mengejar Franco Morbidelli di Triple G Guide semakin rapat. Mungkinkah kita bisa mengejar Franco Morbidelli nanti? Dan bagus sekali makin rapat side by side menuju akselerasi track lurus. Kita overtaking Franco Morbidelli dengan sangat cepat ketika memasuki track lurus kali ini. Menuju tikungan 7 kita overtaking Franco Morbidelli, cukup masuk keluar rumput tadi untuk kita gak crash. Dan kita berhasil mengalahkan Franco Morbidelli hingga sekarang. Di tikungan ke-7 kita berhasil melampaui Yamaha, kembali lagi berduel. Dan Yamaha memfight by Ducati. Ini kayaknya bakal menjadi pertarungan paling spektakuler yang kita melawan Yamaha di sini di GP Super. Kita overtaking dari sekarang ke kiri, kita lampau, kita blok pas langsung dan akhirnya bagus sekali di cikan kali ini. Dan Franco Morbidelli kembali masuk, kita cukup melebar, hati-hati. Dan Franco Morbidelli lolos dari sini dan Joan Mir belakang, hati-hati. Ini dia banyak di sektor ketiga awal. Kita harus bisa memanfaatkan keadaan dengan sebaik-baiknya. Oke, fokus. Ini dia high speed corner. Kita masuk overtaking Franco Morbidelli. Masih belum bisa. Kita coba lagi di sini banyak di high speed corner tikungan ke-12 menjelang tikungan ke-13. Kita overtaking Franco Morbidelli dari kiri langsung ke dalam dan nampaknya langsung makin rapat agak luar biasa sekali. Oke, tinggal satu lagi untuk bisa menang di sini. Gearbox fighting. Pertarungan terakhir Ducati melawan Yamaha. Franco Morbidelli melawan Sulawesi di sini. Dan MotoGP British 2021. Gearbox fighting akselerasi track lurus dan saatnya mengejar di penghujung top speed tikungan ke-16. Ini dia overtaking Franco Morbidelli di entry corner dan kita masuk melampaui Yamaha dan akhirnya Franco Morbidelli melebar. Kembali berduel side by side lagi. Dan tinggal 2 tikungan lagi. Dan kali ini nampaknya Franco Morbidelli kembali masuk dan tinggal 1 tikungan lagi. Tikungan terakhir di high speed corner melampaui Yamaha dan akhirnya kembali berduel side by side cukup berimbang menuju tikungan terakhir dan menuju garis finish. Kita overtaking Franco Morbidelli, apakah bisa mengejar dan akhirnya kita berhasil mengalahkan Franco Morbidelli di garis finish. Seperti Marquez melawan Rins ketika di tahun 2019. Luar biasa sekali. Ini duel paling gila setelah kita kemarin balapan di GP Kimmering melawan si Marc Marquez. Tikungan terakhir menjadi saksi dan di garis finish kita berhasil mengalahkan Franco Morbidelli tepat dengan sangat-sangat rapat sekali dengan game 0,059. Berarti ini menjadi pembalap atau balap pares di GP Inggris paling tipis jarak finishnya setelah si Rins kemarin melawan si Marc Marquez di MotoGP 2019. Ini benar luar biasa banget. Kita nggak nyangka ternyata Ducati sanggup menang di tikungan terakhir cuy. Itu benar-benar keren banget sih ini. Nggak nyangka bisa menang loh ini. Dan sayangnya kali ini Marquez hanya menjadi penonton dan nggak bisa ikut campur duel kita sama si Franco Morbidelli untuk tadi di tikungan terakhir. Dan untuk poin kali ini kita makin ngejauh luar biasa. Akhirnya makin kokoh di puncak klasemen. Dan kali ini tinggal 2 seri lagi, Misano sama Aragon. Kita bakal masuk untuk seri Asia. Itu bayangin aja gimana serunya kita balapan di benua kita sendiri itu di Asia Tenggara. Jadi oke sama kalau gitu kita langsung aja sama kali ini dan kita bakal langsung aja untuk pamitan dan kita bakal bisa ketemu lagi di Misano. Semoga aja kita duel lagi dengan sangat bagus dengan semua rival yang siap melawan Ducati untuk nanti di Misano. Jadi oke sama kalau gitu untuk yang nonton dan oke, bye, ciao. If his team keeps working like this, it will be really difficult for his opponents to overtake him.
very intense weekend. Finally, the moment has come for the riders who put their talent on show to celebrate. With such an exciting race, these three guys deserve the applause of everyone under the podium.